Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami pada hari Minggu Pentakosta yang luar biasa ini. Saudara pemirsa, hari ini kita harus semua tersenyum. Oleh karena apa? Datang Roh Kudus, Roh Penghibur, Roh Penolong itu yang memenuhi seluruh warga gereja. Pada waktu itu belum disebut gereja sih, sehingga hari ini disebut sebagai hari kelahiran gereja. Hari ini 2000 tahun lebih yang lalu ada 3000 orang yang serentak percaya kepada Yesus. Saudara-saudara sekalian, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk hari yang istimewa ini. Kami bangga punya Yesus yang luar biasa. Kami bersyukur karena ada Roh Kudus yang dicurahkan, yang membuat gereja hidup, yang membuat gereja berkembang, yang membuat gereja bersaksi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berkati kami sekarang dengan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita baca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Mari kita membaca beberapa ayat. Ya, tidak semua bisa kita baca. Ya. Yang hari ini khusus kita akan baca ayat yang kelima, ayat 5 sampai ayatnya yang ke 10.
11, 5 sampai 11. Kata firman Tuhan demikian, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang-orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Amin. Saudara pemirsa, hari ini secara khusus kita ingin melihat bahwa Roh Kudus memang Roh Kudus yang menggerakkan orang untuk bersaksi. Di sini dalam bahasa roh atau bahasa lidah, para murid ini kita tidak tahu siapa yang dipakai oleh Tuhan. Kemungkinan besar itu Petrus. Dia berbicara dalam berbagai-bagai bahasa. Ya. Karena itu orang mengatakan boleh jadi itu mujizat itu mujizat kuping, telinga. Tapi jangan kita persoalkan itulah. Ya. Tetapi pokoknya ada 15 bahasa dan dialek. Misalnya Yudea, jelas itu dialek. Memang beda. Bagian utara itu Galilea dengan Yudea. Dialeknya berbeda. Jadi saudara-saudara sekalian, hari ini saya ingin mengatakan bahwa Roh Kudus menolong orang percaya untuk berbicara tentang apa? Tadi, ayat terakhir yang kita baca tadi, dikatakan bahwa mereka, kata-kata para pemirsa tadi, kata-kata hadirin tadi mengatakan bahwa mereka memperkatakan tentang perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Apa itu? Tidak lain daripada Yesus datang menjadi manusia, mati di kayu salib, kemudian bangkit pada hari ketiga, dan dialah satu-satunya juru selamat umat manusia. Itulah yang membuat orang itu tercengang-cengang, kaget dan heran. Kok bisa ya mereka? Kalau disebut orang Galilea itu sama dengan orang pedalaman. Dan orang tahu juga, nanti kita melihat dalam pasal 3, para imam dan ahli Taurat sebenarnya kagum kepada apa? Yohanes dan Petrus, yang dengan berani bersaksi sesudah itu orang yang lumpuh di pintu gerbang indah itu sembuh. Mereka mengatakan, mereka tahu bahwa Petrus terutama itu tidak terpelajar. Kok bisa ya mereka buat begitu? Itulah pekerjaan Roh Kudus. Yang kita perlu perhatikan hari ini ialah bahwa nomor satu, Roh Kudus dicurahkan supaya kita bisa menjadi kesaksian. Ingat, kesaksian bukan hanya dengan mulut dan lidah kita, tapi kesaksian juga harus kita ingat bahwa kesaksian itu juga dengan sikap kita apa? Cara berpikir kita. Itu mindset kita, etika dan moral kita, pola dan gaya hidup kita, tutur kata dan tingkah laku kita. Ada orang yang bilang begini, ya, tolong jangan pedulikan celana yang saya pakai, jeans yang bolong-bolong. Jangan pedulikan, jangan lihat itu rambut saya yang dicat, depan hijau, belakang pink, kanan merah, kiri biru. Kalau
begitu mungkin lebih baik nyanyi pelangi-pelangi alangkah indahmu itu rambut seperti itu. Jadi saudara-saudara sekalian, saya ingin menolong kita tidak bisa memisahkan diri ya dari pola dan gaya hidup, tutur kata dan tingkah laku, sedikit-sedikit caci maki orang. Bagaimana orang bisa percaya bahwa kita itu adalah orang percaya, orang Kristen, dan kita dipenuhi Roh Kudus? Tidak mungkin, saudara sekalian. Karena kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita pasti menampilkan citra Kristus dari hidup kita. Itu salah satu kesaksian yang benar-benar apa? Benar-benar mempengaruhi orang, dan orang bisa melihat Yesus dalam hidup kita. Saudara sekalian, kalau kita membaca nanti Kisah Rasul pasal yang ke-19, di sana ada anak-anak Skewa yang lari tunggang langgang sampai telanjang karena dikejar oleh orang kerasukan. Bagaimana kalau begitu? Lari tunggang langgang dikejar oleh orang yang kerasukan. Bagaimana orang bisa percaya kepada Yesus bila hamba Tuhan seperti itu? Biasanya hamba Tuhan yang abal-abal itu apa? Dia dalam nama Yesus, setan pergi. Saudara sekalian, jangan saudara pikir setan itu bodoh. Dia bisa bikin malu kita. Dia nanti balas, dia bilang, saya tahu itu istrimu sekarang bukan istrimu, itu selingkuhanmu. Betul. Ya, betul, sudah bisa begitu. Di mana kesaksian kita? Oleh karena itu saya ingin menyampaikan firman Tuhan ini kepada kita semua. Nomor satu pencurahan Roh Kudus, memang di atas disebutkan ada seperti tiupan angin yang keras, ada nyala api, tetapi buahnya yang saya ingin sampaikan sekarang. Buahnya menjadi saksi, menjadi contoh. Dalam terjemahan yang lain, dalam satu Timotius, Tuhan berbicara melalui Rasul Paulus mengatakan good report, atau raport kita itu baik. Itu yang buat kita bisa jadi saksi. Bagaimana kalau raport kita sehari-hari itu merah melulu, karena kita tidak bisa mencerminkan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Hari ini, di hari yang istimewa ini saudara sekalian, saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian bahwa kesaksian hidup kita sesudah pencurahan Roh Kudus ini harus sungguh-sungguh terjadi, sungguh-sungguh nyata, sehingga banyak orang melihat wajah Yesus, tutur kata Yesus, pola dan gaya hidup Yesus dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, tolong kami Tuhan saat ini. Berikan anugerah kepada kami untuk mengalami lagi Tuhan, hidup yang menjadi kesaksian bagi banyak orang. Berkati kami saat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.